Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel Dini Isnaini. Wah, senang sekali nih, pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video lagi dengan pembahasan yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai teks prosedur. Nah, sebelum kita membahas mengenai teks prosedur, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mensupport aku di channel YouTube dengan cara klik subscribe, like, and share video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar bisa mendapatkan informasi video terbaru dari aku. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita membahas mengenai teks prosedur, bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan terlebih dahulu yuk? Tebak siapa aku? Aku ada di setiap kertas pada box barang. Aku selalu dibutuhkan untuk membuat, merakit, atau kiat juga resep dari suatu hal. Aku mudah dipahami oleh semua orang. Aku bisa menjadi solusi untuk setiap hal. Aku bisa berbentuk teks, juga bisa berbentuk tutorial. Kira-kira siapa atau apakah aku? Coba teman-teman, bisakah teman-teman menebak? Kasih waktu ya. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Aku adalah teks prosedur. Teman-teman sadar atau tidak bahwa ketika kita berada di dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur ini sering sekali kita temukan, bahkan sering kita gunakan. Nah, kita baca dulu ya pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci, serta sistematis tentang cara melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur memiliki tujuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan maksimal dan benar. Sehingga teks prosedur ini membantu banyak orang yang tidak tahu atau yang belum tahu menjadi tahu dan menjadi bisa melakukan suatu hal atau suatu kegiatan. Sehingga teks prosedur membantu kehidupan manusia. Contoh dari teks prosedur ini pasti sering kita temukan. Contohnya apa coba? Contohnya seperti resep atau kiat-kiat. Nah, sebelum beranjak ke contoh, mari kita cari tahu apa sih ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, cirinya berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kita harus ingat bahwa teks prosedur itu pastinya terdiri dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Sehingga ketika kita disuguhkan sebuah teks, jika berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan, kita bisa langsung mengetahui dan mengetahui bahwa teks tersebut adalah teks prosedur. Yang kedua, umumnya ditulis dalam bentuk poin-poin. Bukan berarti teks prosedur ini tidak ditulis dalam bentuk paragraf. Namun memang biasanya teks prosedur ini ditulis menggunakan poin-poin dengan tujuan untuk mempermudah dan memperjelas suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan sehingga bisa dimengerti oleh pembaca dari awal sampai akhir. Nah, apakah ada yang ditulis dalam bentuk paragraf? Ada tentunya ya. Jadi ini umumnya ditulis menggunakan bentuk poin-poin, ada juga yang ditulis dengan menggunakan bentuk paragraf. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, ini ciri yang ketiga. Nah, pasti akan menemukan kalimat saran. Kalimat saran ini biasanya ditandai dengan penggunaan akhiran lah dalam poin-poin yang ditentukan dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkah teks prosedur. Contohnya penggunaan akhiranlah, gunakanlah air matang dalam masakanmu. Nah,
gunakanlah. Lah itu adalah saran menggunakan air matang dalam memasak masakan yang akan kita masak ya. Yang kedua itu kalimat larangan. Kalimat larangan ini adalah kalimat penegasan di mana kalimat tersebut harus dilakukan supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis dalam teks prosedur ya. Contohnya, jangan gunakan api besar ketika memasak kue tersebut. Jadi jika kita menggunakan api besar maka hasilnya tidak akan sesuai. Jadi harusnya seperti apa? Harus menggunakan atau gunakanlah api kecil. Nah, jadi gunakanlah itu adalah kalimat saran, dan janganlah menggunakan api besar merupakan kalimat larangan. Yang keempat, disusun secara sistematis dan objektif. Sistematis itu runtut atau berurutan, dan objektif itu berarti sesuai dengan kenyataan ya, tidak dibuat-buat supaya hasilnya maksimal. Kemudian yang kelima, berisi bilangan atau urutan. Karena tadi umumnya dibentuk dalam bentuk poin-poin, maka bilangan angka atau urutan menjadi ciri lain yang mencirikan teks tersebut sebagai teks prosedur. Nah, jenis-jenis teks prosedur ini seperti apa sih? Nah ya, umumnya menggunakan alat atau benda, bisa dikenal sebagai dengan petunjuk penggunaan, atau untuk melakukan suatu kegiatan. Jenis teks prosedur ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai suatu kebiasaan dan juga sifat yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi teks prosedur tidak selalu berisi mengenai proses pembuatan atau mengenai penggunaan alat, tapi juga digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas atau kegiatan serta kebiasaan baik. Contohnya seperti kiat-kiat menjadi penulis profesional, atau kiat-kiat menjadi pelajar yang unggul. Nah, itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, teks prosedur ini jenisnya dibagi jadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana ini sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan isinya mudah dipahami. Contohnya seperti resep makanan, penggunaan alat, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah teks prosedur kompleks, berisi mengenai prosedur atau tahapan yang lebih rumit atau lebih sulit, dan biasanya dipakai dalam penggunaan keilmuan atau juga penelitian. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini tidak menitik beratkan kepada kesesuaian tahapan, namun yang lebih penting pada teks ini adalah memiliki tujuan dan hasil akhir yang sama. Nah, sekarang kita beranjak kepada struktur teks prosedur ya. Struktur teks prosedur ini terdiri dari 3 hal dan sangat mudah diingat. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, tujuan ini berisi tentang apa sih? Tujuan ini biasanya ada di awal paragraf. Jadi struktur teks prosedur itu, struktur teks itu pastinya sistematis atau berurutan. Jadi tidak bisa diubah. Jadi kalau satu tujuan berarti berada di awal paragraf atau di awal teks. Nah, tujuan ini berisi mengenai pengantar mengenai produk atau hal yang akan dipaparkan dalam teks prosedur dan berada di awal teks. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk, berisi mengenai arahan dari langkah-langkah yang berupa perincian yang disarankan kepada pembaca terkait suatu hal yang akan disampaikan dalam teks prosedur. Langkah-langkah itu intinya sehingga berada di tengah-tengah atau di isi bagian teks prosedur. Nah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ada poin terakhir. Jadi jika disuruh untuk mencari, tentukan struktur penegasan
ulang dalam teks prosedur berikut. Nah, jadi kalau penegasan ulang itu tidak ada di awal, tidak ada di tengah, tapi pasti adanya di akhir. Nah, penegasan ulang ini berisi mengenai harapan atau manfaat bagi pembaca jika petunjuk tersebut dilakukan dengan baik, juga berisi mengenai penegasan tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewatkan atau tidak boleh diubah. Jadi penulis menegaskan kembali tahapan apa yang tidak boleh diubah atau tidak boleh dihilangkan dalam bagian terakhir penegasan ulang. Ya, akhirnya kita menemukan contoh teks prosedur nih. Setelah kita tadi membahas mengenai ciri-ciri, jenis-jenis, dan juga strukturnya, sekarang kita akan melihat contoh teks prosedur yang saya bagikan lewat foto berikut ini. Nah, merupakan salah satu contoh teks prosedur sederhana mengenai resep makanan, di mana resep tersebut terdiri dari 2 jenis, ada perkedel jagung dan sop oyong soun. Dari kedua teks prosedur tersebut atau 2 resep tersebut memiliki bahan-bahan dan juga cara pembuatannya. Nah, ini bertujuan atau untuk memberitahu atau menginformasikan kepada pembaca yang memerlukan resep tersebut agar bisa menggunakan resep tersebut dengan semestinya dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan foto dan rasanya juga yang enak. Nah, baik, terima kasih. Itu pemaparan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ada satu quotes yang akan saya sampaikan. Tak peduli seberapa lambat kamu pergi, asal kamu tidak berhenti. Maksudnya, meskipun proses kita berbeda dari orang lain, yang pasti kita tidak boleh berhenti menggapai cita-cita kita. Ketika kita berhenti, maka berhentilah pula ya apa yang akan kita kejar. Tetap semangat dalam meraih cita-cita. Jangan pantang menyerah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video saya. Dadah.